Halo, selamat datang. Kali ini kita akan sama-sama menyelami sebuah perenungan yang sangat mendalam tentang nilai diri kita sebagai manusia, tentang kehendak, dan juga tujuan hidup. Kajian ini terinspirasi dari tulisan karya Mehmet Gökçen. Jadi, siapkan diri Anda karena kita akan mempertanyakan kembali esensi dari keberadaan kita. Oke, kita langsung saja ya ke pertanyaan intinya. Coba deh, di tengah semua kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan ini, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan benar-benar bertanya pada diri sendiri, sebetulnya apa sih nilai sejati saya? Nah, pertanyaan sederhana tapi mendasar inilah yang akan jadi pusat pembahasan kita. Pertama-tama, yuk kita coba bongkar sesuatu yang disebut ilusi keindahan. Ini adalah tentang daya pikat duniawi yang sifatnya sementara, yang seringkali tanpa kita sadari malah membuat kita tersesat dari jati diri kita yang sebenarnya. Kutipan ini, wah, dalam banget ya. Ini mengingatkan kita pada sebuah kebenaran yang jujur dan apa adanya. Semua yang ada di dunia ini tuh fana, nggak ada yang abadi. Keindahan fisik pasti akan memudar, dan orang-orang yang mengaguminya pun pada akhirnya akan pergi juga. Pesona dunia ini memang bisa sangat memabukkan ya. Saking asyiknya kita terpesona, kita sampai lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Kita seolah-olah terhipnotis, sibuk mengejar kesenangan-kesenangan sesaat, sampai akhirnya kita kehilangan esensi sejati kita. Kita jadi nggak kenal lagi sama nilai berharga yang sebenarnya terpendam di dalam diri. Oke, sekarang kita beralih ke sebuah metafora yang luar biasa kuat. Metafora ini akan membantu kita melihat nilai tersembunyi yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita sebut saja rahasia koin antik. Nah, coba perhatikan perbandingan ini. Bayangkan ada sebuah koin antik yang bersejarah, dan di sebelahnya ada sepotong besi biasa. Kalau ditimbang, beratnya bisa jadi sama persis. Kalau dilihat sekilas, ya kelihatannya sama-sama cuma logam. Tapi nilai sejatinya, wah, jauh sekali bedanya. Yang satu punya nilai sejarah, punya seni, sementara yang satunya lagi, ya cuma besi biasa yang nilainya ndak seberapa. Dan disinilah letak persoalannya. Tanpa pengetahuan, tanpa kesadaran, harta yang paling berharga sekalipun bisa dianggap sampah. Koin antik yang super berharga itu di tangan orang yang nggak ngerti, yang nggak lebih dari sekedar besi tua biasa. Pertanyaan ini sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita ini persis seperti orang yang memegang koin tadi. Jangan-jangan kita sedang mengabaikan nilai diri kita yang tak terhingga hanya karena kita nggak sadar, hanya karena kita gagal untuk mengenalinya. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam lagi, ke medan perang di dalam diri kita sendiri. Disinilah nilai kita sesungguhnya diuji dan dibentuk. Dalam pertarungan abadi antara kehendak luhur dan naluri hewani kita. Jadi, ada satu jalan yang bisa kita pilih. Jalan ini adalah jalan perbudakan hormon, di mana hidup kita sepenuhnya dikendalikan oleh impuls, oleh dorongan-dorongan sesaat, dan oleh rasa lapar akan kesenangan yang gak ada habisnya. Ujung-ujungnya, jalan ini cuma akan membawa kita pada kehancuran. Inilah jalan naluri. Jadi, kita dihadapkan pada dua pilihan yang sangat jelas. Satu, hidup sebagai budak dari naluri kita, atau dua, hidup sebagai tuan, sebagai penguasa atas kehendak kita sendiri. Dan hanya pilihan kedualah yang akan membuka pintu menuju kehidupan yang agung, yang terhormat, dan yang penuh makna. Oke, dari pertarungan di dalam diri, sekarang kita coba perluas cara pandang kita. Kita lihat posisi kita yang luar biasa agung di alam semesta. Kita ini bukan sekedar makhluk biasa loh, kita adalah suara dari alam semesta itu sendiri. Coba renungkan kutipan ini. Manusia adalah bagian dari alam semesta yang bisu yang telah diberi suara. Ini menunjukkan betapa uniknya peran kita. Di tengah semesta yang begitu luas dan hening, kitalah umat manusia yang memberinya suara, yang memberinya kesadaran dan juga makna. Sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia, kita itu dibekali potensi yang sungguh luar biasa. Kita bisa memahami alam semesta dengan pikiran kita bisa melampaui batasan-batasan fisik, dan bahkan kita bisa terhubung dengan Sang Pencipta, seolah-olah mewakili seluruh ciptaan lainnya. Nah, konsep Mi'raj atau kenaikan spiritual ini melambangkan puncak dari hubungan tersebut. Melalui ibadah, melalui doa, seseorang bisa mencapai sebuah koneksi kosmik yang sangat mendalam, seolah-olah ia sedang berbicara kepada Sang Pencipta atas nama seluruh alam semesta. Dan sampailah kita di bagian akhir. Sebuah panggilan, sebuah ajakan yang mendesak bagi kita semua untuk bangkit,
untuk melakukan refleksi diri, dan untuk benar-benar tersadar. Yuk kita hadapi pertanyaan-pertanyaan jujur ini. Coba tanyakan pada diri sendiri. Sebenarnya, apa sih yang selama ini kamu andalkan? Apa fondasi dari semua rasa percaya dirimu? Lalu apa yang kamu sombongkan? Apakah itu kecantikan, kekuatan, harta? Apakah hal-hal yang sifatnya sementara ini yang benar-benar kamu jadikan definisi dari siapa dirimu? Kita harus selalu ingat ini, semua kebanggaan duniawi itu pasti akan hilang. Pada akhirnya, kita semua akan kembali ke tanah, terkubur tanpa membawa satu pun dari hal-hal yang kita banggakan itu. Kita tutup perenungan kita dengan pilihan terakhir yang menentukan ini. Apakah Anda akan membiarkan semua potensi luar biasa di dalam diri itu layu begitu saja, seperti benih yang akhirnya membusuk di dalam tanah? Ataukah Anda akan bangkit, tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan megah dalam sebuah kebangkitan yang mulia? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Mari kita renungkan.